Selamat berjumpa kembali dengan saya di kelas membaca dan menulis. Apa kabar kalian semua? Sehat? Oh, ya, saya doakan kalian selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar membaca dan menulis identitas diri. Ayo kita mulai. Nah, identitas diri. Apa saja biasanya yang ditanya atau dideskripsikan orang ketika menjelaskan identitas diri di Indonesia? Yang pasti pertama nama. Ya, silakan. Siapa nama Anda? Nama lengkap atau nama panggilan? Kalau saya, nama lengkap saya Soneza Ladiana. Panggilan saya Diana atau Ladiana. Nah, kemudian yang kedua adalah asal. Dari mana Anda berasal? Saya berasal dari Indonesia. Lebih tepatnya, Pulau Sumatera atau Provinsi Sumatera Barat, nama kota, Kota Padang. Kemudian, kita juga bisa menjelaskan tempat lahir. Saya lahir di Kota Padang, Indonesia. Nah, orang Indonesia juga biasa menjelaskan tanggal lahir. Saya lahir pada tanggal 2 September 1981. Kemudian, juga bisa menjelaskan jenis kelamin. Apa itu? Laki-laki atau perempuan? Saya perempuan, tentu ya. Nah, lalu di Indonesia kami biasa menjelaskan apa agama. Nah, saya beragama Islam. Kemudian pekerjaan. Kalau kalian, pekerjaan kalian adalah mahasiswa. Betul? Nah, pekerjaan saya adalah dosen. Nah, selanjutnya kita juga bisa menjelaskan alamat. Nah, alamat di Indonesia dimulai dari kecil. Jalan dulu, jalan, kemudian nama kelurahan, lalu kota, dan provinsi. Lalu, apa cita-cita kalian? Cita-cita adalah kalian mau menjadi apa? Apa yang kalian mau? Ya. Lalu ada hobi. Semua pasti tahu kan? Kemudian kesukaan. Apa maksudnya? Ya, kita bisa jelaskan. Oh, makanan kesukaan, film kesukaan, dan apa yang lainnya. Baiklah, sekarang ayo kita lihat. Pertama, contoh. Ayo kita baca. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Budi. Saya berasal dari Indonesia. Saya lahir di kota Ambon pada tanggal 1 Juli 1990. Saya adalah seorang laki-laki. Agama saya adalah Hindu. Saya bekerja sebagai pemadam kebakaran. Saya tinggal di sebelah Hotel Prambanan, Kota Jakarta. Cita-cita saya mau menjadi pemadam kebakaran yang tangguh. Hobi saya adalah bermain sepak bola. Saya sangat suka menonton drama Korea. Ayo kita lihat apa isi identitas dirinya yang dijelaskan olehnya. Pertama, nama. Ya, ada nama. Siapa namanya? Budi. Saya asal dari Indonesia. Lalu saya lahir di tempat. Ya, tanggal lahir. Kemudian dia jelaskan juga jenis kelaminnya. Lalu apa agamanya? Pekerjaannya, kemudian alamat,
cita-citanya, hobi, dan kesukaan. Ya. Nah, dari teks ini kita bisa membuat pertanyaan. Siapa namanya? Dari teks ini saya bisa bertanya juga. Siapa namanya? Ya, kalau bertanya siapa nama, Anda jawab namanya Budi. Ya, warna kuning, perhatikan. Dari mana dia berasal? Oh, dia berasal dari Indonesia. Dari mana? Warna merah. Di mana dia lahir? Perhatikan warna hijau. Dia lahir di kota Ambon. Tanggal berapa dia lahir? Oh, dia lahir tanggal 1 Juli 1990. Ya, apa agamanya? Oh, agamanya adalah Hindu. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah pemadam kebakaran. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di sebelah Hotel Prambanan Kota Jakarta. Apa cita-cita dia? Cita-citanya mau menjadi pemadam kebakaran yang tangguh. Apa hobinya? Hobinya adalah bermain sepak bola. Apa yang dia suka? Dia suka menonton drama Korea. Baik, di sini ada kata tanya. Ayo kita pahami lagi apa saja kata tanya dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia ada banyak kata tanya. Pertama apa? Lalu siapa? Untuk kata mana kita bisa pakai di mana, dari mana, ke mana. Lalu kemudian ada katanya berapa, kapan, bagaimana, kenapa, dan mengapa. Nah, kita mulai dari kata tanya apa. Ya. Untuk apa kita bisa tanya apa nama ibu kota Republik Korea. Nah, dalam bahasa Indonesia, apa kita boleh pakai apakah atau hanya apa? Bisa keduanya. Jadi kah boleh pakai, boleh tidak. Apakah nama ibu kota Republik Korea? Apa nama ibu kota Republik Korea? Untuk menanyakan nama kota, kita pakai kata apa. Nah, menjawab, kalau kita menulis, jawab dengan kalimat lengkap. Contoh, apakah nama sungai di kota Seoul? Sungai Han. Kalau bicara, tidak apa-apa. Tapi, menulis, bahasa tulis, kalimat harus lengkap. Ya, jadi tulis nama sungai di kota Seoul adalah Sungai Han. Lalu, apa bunga yang paling Anda suka? Kita bisa mulai tulis kalimat jawaban dari kata bunga. Bunga yang paling saya suka adalah bunga melati. Ya. Nah, bagaimana kalau ada kata saja? Apa sajakah? Kalau kalian menemukan kata tanya dengan tambahan sajakah atau saja, apa saja berarti jawabannya harus banyak. Tidak boleh satu. Apa sajakah makanan Indonesia yang pernah Anda makan? Makanan-makanan Indonesia yang pernah saya makan adalah nasi goreng, sate ayam, rendang, nasi uduk, tempe bacem, dan soto Medan. Jadi maksudnya, apa saja itu meminta Anda sebutkan, tuliskan semuanya. Oh, saya hanya punya satu saja, bagaimana? Ya, tidak apa-apa, tulis saja, tetap tuliskan. Makanan Indonesia yang pernah saya makan hanya nasi goreng, contoh.
tambahkan kata hanya. Baik. Ya. Nah, kemudian contoh lagi, apa saja kegiatan Anda di akhir minggu? Apa saja? Sebutkan semua kegiatan Anda. Contoh, kegiatan saya di akhir minggu adalah istirahat, jalan-jalan bersama teman, menonton film di bioskop, dan mencuci pakaian. Nah, lalu kalau pertanyaannya, apa yang membuat Anda sangat bahagia? Kalian boleh mulai dengan kata hal yang. Hal itu menyatakan sesuatu. Hal yang membuat saya sangat bahagia adalah mendapat hadiah. Baik, itu adalah apa? Nah, bagaimana untuk bertanya pada identitas? Contoh, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Budi. Saya mahasiswa di Universitas Wijaya. Hobi saya adalah mengambil foto pemandangan. Cita-cita saya ingin menjadi fotografer. Nah, dengan kata apa? Apa yang bisa kita tanya? Satu, apakah nama universitas tempat Budi kuliah? Ya, nama universitas tempat Budi kuliah adalah Universitas Wijaya. Ingat, menulis harus kalimat lengkap, full sentence. Lalu apa hobi Budi? Hobi Budi adalah mengambil foto pemandangan. Apa cita-cita Budi? Cita-cita Budi adalah menjadi fotografer. Oke. Nah, contoh lagi. Andi sedang menonton film di bioskop Wijaya. Dia suka film aksi. Anda tahu film aksi? Anda suka? Baik. Akan tetapi dia menonton film komedi sekarang. Dia tertawa terbahak-bahak. Agar orang tidak terganggu karena suaranya, dia menutup mulutnya ketika tertawa. Anda tahu tertawa terbahak-bahak? Ya, tertawa dengan sangat kuat. Ya. Nah, dengan kata apa kita bisa tanya apa jenis film yang sedang ditonton Andi? Yang sedang ditonton. Ya, jenis film yang sedang ditonton Andi adalah film komedi. Apa jenis film yang Andi suka? Ya, jenis film yang Andi suka adalah film aksi. Apa yang dia lakukan agar orang tidak terganggu oleh suaranya? Andi menutup mulutnya ketika tertawa agar orang tidak terganggu dengan suaranya. Ya, itu ketika kita bertanya dengan kata apa. Oke, sekarang kata tanya siapa. Nah, untuk apa siapa? Kita gunakan siapa untuk tanya nama orang. Oh, Anda masih ingat apa digunakan untuk nama kota, nama kucing, nama gedung. Tapi kalau orang, manusia, gunakan siapa untuk nama. Ya. Contoh, siapakah nama Presiden Republik Indonesia? Nama Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo. Lalu, oh ini tidak bisa. Siapa nama sungai? Tidak. Siapa digunakan untuk orang, manusia. Ya. Kalau nama sungai, sungai gunakan apa? Lalu bisa juga tanya, siapakah penyanyi yang paling Anda suka? Penyanyi yang paling saya suka adalah Isyana Saraswati. Siapa dia, Ibu? Ya, dia adalah penyanyi Indonesia. Nah, kita juga bisa tanya, siapa sajakah? Anda ingat tadi, kalau pakai saja, sebutkan semuanya. Siapa sajakah?
berarti semuanya yang sudah pernah pergi. Jadi, kalau pakai saja, siapa sajakah, maka kalian harus sebutkan semuanya. Ya. Baik, selanjutnya, misal, siapa saja yang tidak suka makanan pedas? Nah, jawabannya kita sebut semua. Upik, Ucok, Ajeng, dan Andi tidak suka makanan pedas. Lalu, kita juga bisa pakai kata yang setelah siapa untuk fokus yang khusus saja. Siapa yang bisa membuat Anda merasa sangat bahagia? Maka jawabannya, orang yang bisa membuat saya merasa sangat bahagia adalah orang tua. Tadi, kalau pakai yang pada kata tanya apa, kita pakai hal, karena itu untuk sesuatu. Nah, ini karena siapa untuk menanyakan seseorang, maka kita pakai kata orang di awal. Baik. Lalu siapa teman yang paling bisa membuat Anda tertawa? Kata siapanya juga kita tidak gunakan dalam jawaban, tapi mulai dengan kata teman. Yang paling bisa membuat saya tertawa adalah dia. Nah, kalian bisa perhatikan kata tanya, siapakah untuk kalimat tanya. Dalam jawaban tidak ada kata siapa lagi, tapi adalah atau penjelas yang lainnya. Baik, contoh. Ini contoh identitas seseorang. Lalu kita bertanya dengan kata tanya siapa. Selamat siang, perkenalkan nama saya Anissa. Saya berasal dari Indonesia. Saya sudah bekerja di perpustakaan. Saya punya teman orang Korea. Namanya adalah Idowon. Dia sangat baik kepada saya. Selain orang Korea, saya juga punya teman dari Malaysia. Namanya Abdullah. Saya kenal Abdullah dari Idowon. Teman dekat saya di Indonesia bernama Putri. Nah, apa yang bisa kita tanya dengan kata tanya siapa? Ya, satu. Siapa namanya? Namanya adalah Anissa. Siapa saja nama temannya? Sebutkan semuanya. Nama teman-temannya adalah Idowon, Abdullah, dan Putri. Ya. Lalu siapa nama temannya yang berasal dari Korea? Ayo, coba kalian jawab. Ya, betul. Siapa nama temannya yang berasal dari Malaysia? Ini. Siapa nama temannya yang berasal dari Indonesia? Ya. Siapa yang mengenalkannya dengan Abdullah? Ya, di sini ada jawabannya. Baik. Lalu contoh selanjutnya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ucok. Saya adalah mahasiswa Bapak Antoni. Saya senang belajar dengan Bapak Antoni. Jadi, Ucok adalah mahasiswa. Bapak Antoni adalah dosen. Dosen saya yang lain adalah Ibu Fatma. Saya juga senang belajar dengan Ibu Fatma. Selain saya, Bapak Antoni juga mempunyai mahasiswa lain yaitu Tika dan Fadli. Ya, mahasiswa Ibu Fatma yang lain adalah Fitria dan Kristina. Dari semua mahasiswa Bapak Antoni, saya yang paling tua dan Kristina mahasiswa paling tua dari Ibu Fatma. Nah, ayo kita coba lihat pertanyaannya dan kita pahami teks ini. Siapa saja nama dosen Ucok? Ucok adalah mahasiswa dari Bapak Antoni. Jadi Bapak Antoni adalah dosen Ucok, Ibu Fatma juga. Maka jawabannya adalah nama-nama dosen Ucok adalah Bapak Antoni dan Ibu Fatma.
Siapa saja nama mahasiswa Bapak Antoni? Ayo kita lihat di sini. Selain saya, berarti juga Uco, satu, Bapak Antoni juga punya mahasiswa lain yaitu Tika dan Fadli. Jadi, nama-nama mahasiswa Bapak Antoni adalah Uco, Tika, dan Fadli. Nah, kita lanjutkan. Siapa saja nama mahasiswa Ibu Fatma selain Uco? Ya, selain Uco, nama-nama mahasiswa Ibu Fatma adalah Fitria dan Kristina. Selain Uco, jadi tidak masuk Uco. Ayo, siapa saja nama mahasiswa saya di sini? Banyak ya. Nama-nama mahasiswa saya di kelas listening, di kelas membaca dan menulis ini adalah ada Boyong, Munyong, ada Dongchan, Jinu, Taegyong, Unsok, ada Sengho, ada Jihun, ada Sengjun, ada Jimin, ada Donghyun, ada Jieun, ada Dongsok, ada Yebin, ada Yunji, ada Isol, ada Yubin, ada Daekwon. Lalu juga ada Sana, ada Yuhyun, ada Jihyun, dan ada Hyunjin. Siapa yang paling tua? Baik. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kata tanya dengan menggunakan kata mana, di mana, dari mana, dan ke mana. Kita lihat. Nah, untuk di mana, dari mana, ke mana, kalau pertanyaannya di manakah Anda tinggal, maka jawabannya adalah saya tinggal di asrama. Ya, manakah kita ganti dengan tempatnya. Saya tinggal di asrama. Jadi saya tinggal di mana? Tidak, tapi saya tinggal di asrama. Saya tinggal di mana asrama? Oh, juga tidak. Tapi saya tinggal di asrama. Lalu bisa juga di mana letak kampus Hoops Global? Kampus Hoops Global terletak di kota Yongin. Di mana kita makan malam? Kita makan malam di restoran cepat saji dekat kampus. Lalu, dari mana Anda berasal? Saya berasal dari Indonesia. Ya. Lalu kemudian, dari mana dia tadi? Dia tadi dari kantin. Kemana kita besok? Kita besok ke kampus. Ayo kita lihat perbedaannya. Kalau kita gunakan di manakah, kalau bertanya di, maka kita jawab di. Ya, tapi kalau kalian tanya dari mana, maka pakai kata dari. Saya berasal dari Indonesia. Kemana kita besok? Maka kita besok ke kampus. Lihat ada ke dan ada ke juga di sini. Tapi mana? Di dalam jawaban tidak ada lagi. Ya. Nah, contoh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yola. Saya berasal dari Indonesia. Saya tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Saya belajar bahasa Korea di tempat kursus. Saya sangat suka menonton drama Korea. Saya mengenal drama Korea dari televisi. Saya sangat ingin pergi ke kota Seoul. Nah, apa saja pertanyaannya? Di mana Yola tinggal? Yola tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ada kata di. Dari mana Yola mengenal drama Korea? Yola mengenal drama Korea dari televisi. Ya, ini dia. Ada di sini. Kemana Yola sangat ingin pergi? Yola sangat ingin pergi ke kota Seoul. Ke. Nah, kemudian ada kata tanya berapa, ya.
Berapa biasa ditanyakan untuk menanyakan jumlah, untuk angka. Contoh, berapa usia Anda? Usia saya 20 tahun. Berapa tinggi badan Anda? Tinggi badan saya 160 cm. Berapa jam Anda tidur? Nah, saya tidur selama 6 jam. Tapi, kalau mau bertanya waktu, maka gunakan dulu pukul atau jam baru kata berapa. Pukul berapa Anda tidur? Kalau kita mulai dengan berapa, maka jawabannya jumlah total. Tapi kalau mulai dengan pukul baru berapa, maka itu menanyakan waktu. Pukul berapa Anda tidur? Saya tidur pukul 11 malam. Atau saya tidur jam 11 malam. Tanggal berapa Anda lahir? Juga ini tidak jumlah, tapi menanyakan tanggal. Jadi tanggal dan berapa. Ya. Ingat lagi, kalau menanyakan total jumlah, maka kata berapa pertama. Tapi kalau menanyakan waktu, maka tanya dulu pukul atau tanggal. Ini contoh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Prima. Usia saya 19 tahun. Saya suka bangun pagi. Biasanya pukul 5 pagi saya sudah bangun. Lalu saya berolahraga selama 2 jam. Pukul 8 saya akan pergi ke kampus. Perjalanan dari rumah saya ke kampus selama 15 menit. Nah, apa yang bisa kita coba tanya? Kalau kita tanya berapa usia Prima adalah 19 tahun. Tapi kalau mau menanyakan waktu, kita pakai dulu pukul atau jam. Pukul berapa Prima bangun? Prima bangun pukul 5 pagi. Tapi kalau bertanya berapa lama? Berapa lama? Kita gunakan berapa dulu. Prima berolahraga selama 2 jam. Jadi tidak sama untuk menanyakan jumlah dengan menanyakan waktu. Apa yang tidak sama? Hanya posisi kata berapa. Kalau menanyakan jumlah, gunakan dulu berapa, lalu apa yang ditanya. Tapi menanyakan waktu, gunakan dulu pukul, jam, tanggal, atau menit, baru kata berapa. Baik. Nah, lalu ada lagi kata tanya, kapan? Kapan itu juga untuk menanyakan waktu, ya. Nah, tapi hanya waktu saja. Misal, kapan Anda mulai belajar bahasa Indonesia? Saya mulai belajar bahasa Indonesia tahun lalu. Ya, ini contoh kata kapan. Kapan kita bisa berjumpa? Kita bisa berjumpa kapan saja. Anda perhatikan tahun lalu, nanti malam, kapan saja. Kapan saja, itu maksudnya di kapan waktu, semua waktu, anytime. Ya. Lalu kapan pandemi COVID-19 selesai? Saya tidak tahu, tapi saya harap, hope, semoga segera. Ya, baik. Contoh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Akmal. Saya baru datang di Korea. Saya datang di Korea minggu lalu. Saya akan tinggal di Korea selama 2 bulan. Jadi, 2 bulan lagi saya akan pulang ke Indonesia. Nah, kapan Akmal datang di Korea? Ya, Akmal datang di Korea minggu lalu. Kapan Akmal pulang ke Indonesia? Akmal akan. Akan itu untuk yang akan datang. Pulang ke Indonesia 2 bulan lagi. Ya, kata kapan. Nah, kemudian kata tanya bagaimana. Mari kita lihat bagaimana
itu untuk menanyakan situasi. Dan juga bisa untuk menanyakan cara atau petunjuk. Ya, contoh. Bagaimana suhu udara saat musim dingin? Suhu udara saat musim dingin sangat dingin. Jadi, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan situasi. Begitu juga contoh ini. Bagaimana rasa kimchi? Rasa kimchi adalah asam dan agak pedas. Nah, ini untuk menanyakan bagaimana rasa suatu makanan, minuman juga bisa. Lalu, bagaimana juga digunakan untuk menanyakan cara, menanyakan petunjuk. Contoh, bagaimana cara Anda pergi ke kampus? Saya pergi ke kampus jalan kaki. Nah, mari kita lihat bagaimana bertanya bagaimana pada seseorang. Selamat malam Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Kim Min Hyuk. Saya berasal dari Korea Selatan. Saat ini di Korea sedang musim gugur. Suhu udara sejuk saat ini di Korea. Daun-daun mulai berwarna kuning, jingga, dan coklat. Beberapa daun mulai gugur. Ini beberapa ya, bukan berapa. Bagaimana suhu di Korea Selatan saat musim gugur? Suhu di Korea Selatan saat musim gugur adalah sejuk. Bagaimana warna daun-daun saat musim gugur? Daun-daun mulai berwarna kuning, jingga, dan coklat. Jadi, untuk bertanya situasi. Nah, untuk warna kita juga bisa pakai kata apa. Apa warna baju saya? Warna baju saya putih. Itu untuk menanyakan apa. Pasti. Tapi kalau bagaimana itu untuk menanyakan situasi yang berhubungan dengan warna juga bisa. Oke. Nah, kemudian kata tanya kenapa atau mengapa. Anda bisa gunakan kedua-duanya. Pilih salah satu, kenapa atau mengapa. Ya. Ayo kita lihat bagaimana menggunakan kata tanya kenapa atau mengapa. Pertama, kenapa Anda belajar bahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesia karena saya suka kebudayaan Indonesia. Nah, lalu mengapa dia terlambat? Dia terlambat karena terlambat bangun. Apalagi contoh, kenapa mereka menangis? Mereka menangis karena sedih. Kenapa Indonesia tidak memiliki musim dingin? Indonesia tidak memiliki musim dingin karena dilalui garis khatulistiwa. Jadi, kata tanya kenapa mengapa itu menanyakan alasan. So, Anda harus jawab use because. Karena, ya, apa alasan Anda? Nah, dalam menulis harus kalimat lengkap. Jadi, kenapa Anda belajar bahasa Indonesia? Anda menjadi saya. Kenapa tidak lagi? Tidak tulis lagi. Saya, Anda menjadi saya belajar bahasa Indonesia karena, ya, jadi tanya kenapa, jawabannya karena. Baik. Nah, contoh dalam identitas. Apa yang bisa kita tanya dengan kata kenapa atau mengapa? Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya berasal dari Indonesia. Saya sangat suka belajar bahasa Korea karena saya suka menonton drama Korea. Saya juga sangat ingin jalan-jalan ke Korea karena Korea sangat indah.
Apa yang bisa kita tanya dari perkenalan ini dengan kata tanya kenapa atau mengapa? 1. Kenapa Yulia sangat suka belajar bahasa Korea? Yulia sangat suka belajar bahasa Korea karena dia suka menonton drama Korea. Kenapa? Kak, jawabannya menggunakan karena. Kedua, contoh. Mengapa Yulia sangat ingin jalan-jalan ke Korea? Ya, sama. Jawabannya, Yulia sangat ingin jalan-jalan ke Korea karena Korea sangat indah. Ya. Oke. Jadi, itu adalah beberapa kata tanya di Indonesia. Semuanya bisa kita tanya. Maaf, bisa kita gunakan ketika berkenalan dengan orang, atau kita juga bisa gunakan bertanya untuk percakapan dan bertanya dalam teks untuk teks supaya kita lebih memahami isi teks. Kembali ke identitas diri tadi, isinya ingat ini, lalu bisa bertanya ini, ya. Dan kita lihat lagi, ini kata tanya apa contoh? Siapa? Ini contohnya. Oke. Ingat, siapa tidak digunakan untuk sungai, benda-benda tidak. Siapa hanya untuk orang. Baik. Lalu kemudian, ini beberapa contoh di mana, dari mana ke mana, di manakah Anda tinggal? Silakan jawab dengan saya tinggal di asrama. Kemudian dari mana? Maka kita jawab, saya berasal dari Indonesia. Dari mana? Dari. Kalau pertanyaan ke mana, maka kita jawab dengan ke. Baik, berapa juga. Kemudian kapan? Lalu selanjutnya bagaimana? Kenapa? Mengapa? Ya, kita jawab dengan alasan, yaitu karena. Oke, jadi, nah, kita lihat kembali ke identitas diri, kita juga bisa menjelaskan diri kita dengan beberapa. Untuk mari kita membaca. Selamat siang, perkenalkan nama saya Andini. Saya berasal dari Indonesia. Saya tinggal di kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Republik Korea tahun lalu. Nah, dia tinggal di Yongin sejak tahun lalu. Saya tinggal di sini karena saya belajar di kampus Yongin. Jadi, pekerjaan saya adalah mahasiswa. Nama kampus saya adalah Hankook University of Foreign Studies Global Campus. Saya berusia 21 tahun. Saya lahir di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Republik Indonesia. Saya kembar, twin. Nama saudara kembar saya adalah Andina. Saya memiliki banyak hobi, di antaranya bersepeda, jalan-jalan ke pantai, membaca komik, memainkan alat musik gitar, melukis, dan juga memasak. Saya sangat suka makan makanan Korea. Makanan yang paling saya suka adalah tumis ayam khas Korea yang bernama dak galbi. Saya suka makanan ini karena pedas. Tempat wisata di Korea yang paling saya suka adalah Pulau Jeju, karena pemandangan di Pulau Jeju sangat indah. Demikianlah identitas diri saya secara singkat. Terima kasih. Jadi, pada identitas diri, kita ulang lagi, kita bisa tulis nama, asal, tinggal, pekerjaan, lalu nama tempat sekolah, nama tempat bekerja,
tempat lahir, tanggal lahir, lalu boleh juga usia, apa hobi, tentang keluarga, dan banyak lagi. Ya, bisa kalian pahami apa saja isi identitas diri? Bisa kalian pahami? Nah, untuk memahami suatu bacaan identitas, kita bisa bertanya, kita bisa buat pertanyaan. Untuk nama, apa kata tanyanya? Ya, betul. Kita gunakan siapa. Siapa namanya? Jawabannya adalah, namanya adalah Andini. Ayo, kita gunakan lagi kata siapa. Apa unsur nama? Nama kampus? Siapa nama kampus? Oh, itu salah. Yang betul adalah apa nama kampus. Tempat Andini belajar. Ada lagi siapa? Ya, ada. Di sini ada nama saudara kembar. Kita bisa tanya, siapa nama saudara kembar Andini? Apa jawabannya? Ya, nama saudara kembar Andini adalah Andina. Nah, tanya hobi. Apa kata tanya yang kita gunakan? Apa atau siapa? Ya, apa? Apa hobi Andini? Hobinya banyak. Anda mau tahu semua? Gunakan apa saja hobi Andini. Saya akan jawab semuanya. Hobi Andini adalah bersepeda, jalan-jalan ke pantai, membaca komik, memainkan alat musik gitar, melukis, dan juga memasak. Oke, kita gunakan kata tanya di mana. Apa yang bisa kita tanya? Ya, di mana Andini tinggal di Korea? Ya, betul. Andini di Korea tinggal di kota Yongin. Nah, bagaimana dengan pertanyaan mengapa? Apa yang bisa kita tanya? Anda bisa baca, ada yang ada alasan di sini? Ya, kita bisa tanya, kenapa Andini suka makan tumis ayam khas Korea? Apa jawabannya? Ya, Andini suka makanan tumis ayam khas Korea karena pedas. Jadi dia suka because hot, spicy, pedas. Lalu apa lagi untuk kata mengapa yang bisa kita tanya? Ya, mengapa Andini suka Pulau Jeju? Jawabannya, Andini suka Pulau Jeju karena pemandangan Pulau Jeju sangat indah. Apa kata tanya yang belum kita tanya? Ya, kapan? Kapan Andini mulai tinggal di Yongin? Andini mulai tinggal di Yongin sejak tahun lalu. Di mana? Di mana Andini lahir? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Andini lahir di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Republik Indonesia. Baiklah, mahasiswa semua, kita hari ini sudah belajar tentang identitas diri dan juga kita juga belajar tentang kata tanya. Nah, kalau kalian sudah memahami apa saja kata tanya, maka kalian akan mudah memahami teks yang ada. Contoh, teks identitas diri ini. Siapa namanya? Namanya Andini. Siapa? Untuk menanyakan orang. Apa? Menanyakan sesuatu. Di mana? Menanyakan tempat. Dari mana? Menanyakan dari. Asal mungkin. Kemana? Menanyakan dia mau kemana. Lalu kenapa? Mengapa menanyakan? Alasannya. Apalagi yang belum saya ulas? Oh ya, kapan? Kapan?
untuk menanyakan waktu. Nah, kalau kita paham dengan kata tanya, maka kita akan mudah menjawab pertanyaan suatu teks. Ya. Kemudian untuk identitas, kita harus pahami beberapa istilah juga. Di antaranya adalah sebentar, ya. Baik. Untuk identitas, kita harus memahami beberapa hal yang biasa dijelaskan dalam identitas diri orang Indonesia. Nama, asal, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, cita-cita, hobi, kesukaan. Dan banyak lagi yang lain, bisa saja golongan darah, kemudian nomor KTP. Baik, untuk itu kita akan belajar pada pertemuan lain. Baiklah mahasiswa semua, selamat belajar. Jangan lupa kerjakan latihan kalian. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat.